Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam tempat ini dalam melaksanakan satu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana pertanyaan yang datang seperti biasa datang dari Pak Henry. Ustadz, tolonglah saya Ustadz, tolong dijawab pertanyaan saya. Apa penyebab utamanya kaum istri itu tidak patuh dengan suaminya? Tolonglah Ustadz jelaskan apa penyebab utama kaum istri tidak patuh dengan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pertanyaan yang datang dari Pak Henry, kenapa pada umumnya kaum istri itu tidak mau patuh pada suaminya? Apa penyebab utamanya? Untuk kita ketahui, saya akan jawab langsung tuh bisa. Ya, saya jawab langsung. Kalau kita kembali, kita kembali sebagaimana kita buat satu contoh ya. Allah pada satu kali, Allah Subhanahu wa taala memerintah yang namanya iblis, wahai iblis. Ya. Kenapa kamu tidak mau sujud dengan Adam setelah kuperintah kepada kamu? Sebagaimana yang diabadikan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda ishamartuka. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi katanya, kenapa kamu tidak mau sujud setelah aku perintah kamu? Iblis menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar. Aku ini lebih baik dari Adam, sedang aku kau cipta dari nar, dari api. Sedang Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi aku lebih mulia. Nah, dalam kesempatan ini Allah perintahkan kepada iblis supaya dia mau sujud dengan Adam. Iblis tidak mau. Nah, apa penyebab utamanya? Bukan elah, apa penyebab utama? Penyebab utamanya sebenarnya iblis tidak ridho Allah sebagai Rabb. Itu yang sebetulnya utama. Kenapa? Tak mau. Ada alasan-alasan dia. Inilah aku lebih mulia karena aku dari api. Tak ada bedanya. Semuanya makhluk yang diciptakan Allah. Tak ada beda. Hanya ketakwaan saja yang bedanya. Jadi sama. Jadi apa? Dia tidak ridho Allah sebagai Rabb. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri diperintah Allah taat kepada suamimu, tapi dia membangkang. Apa sebabnya? Sama. Dia tidak ridho Allah sebagai Rabb. Kalau kita tanya, ridho Allah sebagai Rabb. Jadi Rabb itu apa yang dimaksud Allah itu? Rabb itu arti pengatur. Banyak orang kita kalau mengerti dalam itu Rabb itu Tuhan terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Kalau kita belajar akidah masalah tafsir atau dalam ilmu halal, kita harus tahu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu? Kita yang ingin tahu bernahawa, mari kita bernahawa. Kenapa dibaca alhamdu? Karena itu namanya mubtada. Ya, kalimat mubtada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di situ. Alhamdulillah itu khabar namanya. Khabar itu yang satu pokok kalimat, yang khabar sebutan, berita lagi itu kabar. Jadi segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu sebagai apa? Rabb di situ
sebagai badal kalau dalam bahasa apanya, dalam undang-undangnya. Jadi apa? Segala puji bagi Allah pengatur alam. Yang mengatur alam ini Allah. Ya, yang mengatur alam ni Allah, tidak bisa dimungkiri. Yang mengatur alam ni Allah. Jadi begitu juga Allah perintah namanya iblis, kenapa tak mau sujud ngadap? Kena iblis tidak ridho Allah sebagai Rabb. Itu bahasanya. Kalau dia ridho, gaman. Jangankan untuk sujud dengan Adam, istilah masuk iblis dalam api. Masuk iblis. Begitu juga sang isteri. Sang isteri kalau betul-betul ridho kepada Allah, cobalah dia kalau seandainya ridho kepada Allah, dia akan lapor kepada Allah, ya Allah, kena ini perintah engkau. Ini perintah engkau supaya aku patuh pada suami. Aku siap untuk menerimanya, ya Allah. Kalau sudah begitu, kata istrinya, sudah ridho Allah sebagai Rabb, maka istri itu akan dihibur oleh malaikat. Ada istri sudah dihibur malaikat. Apa kata malaikat? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa afsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat kata sama ibu, sesungguhnya orang berkata Allah itu adalah Rabb kami, semua kemudian dia istiqomah. Maka malaikat mengatakan, jangan bersedih hati, jangan takut, jangan bersedih hati. Surga telah disediakan untuk kamu, sudah dijamin. Akibat apa itu? Akibat kita telah ridho kepada Allah. Ya, umumnya banyak orang mengaku Allah sebagai Tuhan gitu, tapi dia tak ridho. Kalau kita ridho Allah sebagai Rabb kita, pengatur kita, jangankah hanya sekedar itu. Diperintah Allah masuk dalam api, masuk kita dalam api. Kenapa? Yang penting Allah ridho ngaku. Bukan mudah, tingkat martabat yang tertinggi ridho. Kalau sudah kita ridho kepada Allah, apa yang diperintah Allah, kita jawab siap dalam melaksanakannya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seorang komandan saya meminta bawahannya, bawahannya tidak pernah mengatakan tak siap. Siap, Pak. Dia cakap siap. Begitu kesetiaan dia. Kita dengan Allah maha itu, ya, segala-galanya Allah perintah. Cuba kita ridho. Kalau kita ridho, bagaimanapun berat kita lalui. Jangankan hujan air, hujan peluru kita lalui. Jangankan jangankan lautan yang besar, lautan api juga kita akan seberangi. Begitu kalau kita sudah ridho dengan Allah. Tapi tingkat ridho itu banyak tak ada. Jadi apa alasan? Kalau diperintah demikian, orang sini menjawab bahwa dia nanti kalau dia bertentang Allah apa kita ikuti. Itu hanya ilah dia saja tu. Ya. Yang jelas dia sudah menentang Allah. Jadi pada umumnya dia tidak ridho Allah sebagai Rabb. Kalau dia telah ridho Allah sebagai Rabb, pasti dia akan taat. Tidak ada perintah Allah itu yang berat. Ya, karena Allah meminta sesuai dengan kemampuan manusia itu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi di sini saya sampaikan kenapa para kaum ini tidak mau patuh pada suami, karena dia tidak ridho Allah sebagai Rabb. Tapi kalau kita tanya ridho sebagai Allah sebagai Rabb, dia ridho. Praktiknya mana? Sama juga dengan iblis. Percaya dengan Tuhan, kata Allah, percaya, tapi untuk perintah tak mau. Tidak mau melaksanakan perintah Allah, sama saya tidak sujud dengan Allah. Tidak mau patuh kepada yang diperintah Allah itu, sama dia tak patuh dengan Allah. Berarti dia otomatis merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan Rasulnya. Kalau kita sudah sempat merendah Allah dan Rasulnya, jangan kita harap masuk surga. Mencium bau surga pun tak akan bisa. Di sini kita mau memahami. Ya, kita kalau memahami ayat betul-betul paham. Jangan berdalih-dalih lagi. Diperintah Allah demikian, kita berdalih. Tak menurut akal. Akal kita baru 2 hari umurnya. Allah pula nak dilebihi. Tak logis. Apa yang tak logis? Akal dia yang menurut syaitan, mengikut iblis. Kata dia Al-Quran yang tak logis. Ini paling celaka yang seperti ini. Makanya saya harap pada semuanya, pada kaum isteri manapun saja, cobalah berniatlah kepada Allah. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Rabb aku, ya Allah.
Kau perintah aku patuh kepada suamiku, aku akan patuh ya Allah. Kena aku patuh ini, kena ingin mendekat aku dengan Engkau ya Allah. Kepatuhan aku kepada suamiku, kena aku ingin mematuhi Engkau. Karena Engkaulah aku patuh kepada suamiku. Ya, karena perintah Engkaulah membuat aku patuh kepada suamiku. Itu yang benar. Kalau kita sudah ridho dengan Allah sebagai Rabb. Allah itu fungsi sebagai Rabb. Apa Rabb? Pengatur. Dalam Al-Quran, dalam surat Fatihah jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah pengatur alam. Ini alam ini diatur oleh Allah. Itu fungsinya itu. Tapi banyak orang arti Tuhan-Tuhan saja. Di situ fungsi itu sebagai badan. Di badan itu ganti. Kedudukannya apa? Sebagai pengatur alamnya. Kita harus paham betul itu. Banyak orang-orang mengaji tapi dia tak paham-paham. Kenapa? Kenapa tak paham? Cuba tanya. Tapi dia jarang tahu itu, tak mau menyelidiki diri. Apa sebab tak pahamnya? Yang berikutnya, kalau seandainya seorang semua pada situ ridho Allah sebagai Rabb, pasti semuanya akan mematuhi suaminya. Kerana mematuhi suaminya atau mentaati suami itu merupakan suatu perintah Allah dan Rasulnya. InsyaAllah Pak Indri bersabar ya. Apapun bentuknya, begitulah dia sifat perempuan sudah jelas. Kadang-kadang apalagi dia punya jabatan, pangkat, kadang-kadang dia gengsi sama suami dia. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih eksis sebagai pegawai dulu, ada anggota saya, dia bicara, ini perempuan, dia sudah dapat jabatan, aduh, awak dulu asal-asal nikah saja. Orang nikah, awak nikah, tak mau dulu memilih yang begini-begini. Dia bicara apa? Setelah dia dapat jabatan, dia bicara. Kalau dulu-dulunya tak ada. Setelah dia dapat jabatan, dia merasa tinggi dia, martabat dia daripada suaminya. Kena suaminya pada umum kerja-kerja biasa, sedangkan dia sudah memegang jabatan atau punya eselon lah gitu. Hanya itu akibatnya. Kenapa? Karena dia itu tidak ridho sebagai Allah sebagai pengaturnya. Dia ridho jabatan dia sebagai pengatur dia. Dia menganggap istri itu suaminya rendah martabatnya karena dia berpangkat. Kalau untuk kita ketahui ya, apapun tingginya istri, seandainya istri itu seorang presiden, dia tetap di rumah itu harus taat kepada suaminya. Tak boleh dia sombong. Kamu ni apa? Orang biasa. Sedang saya anak buah saya menteri. Tak boleh presiden bilang begitu. Anak buah saya menteri. Kamu jangankan jadi menteri, jadi RT pun tidak. Tak mungkin. Kalau seandainya tak boleh seorang istri mengatakan suami demikian. Itu kalau seandainya ada seperti itu ya. Tapi tak ada di negara kita. Negara kita orang baik-baik semua. Kalau seandainya ada, tak ada. InsyaAllah memang tak ada di negara kita. Tapi saya buat contoh saja. Seandainya pun seorang istri itu seorang presiden, ya, tetap dia di rumah itu dia harus taat dengan suaminya. Itulah yang keputusan dari pembicaraan saya. Sebab apa? Sebab perintah mentaati suami itu merupakan perintah Allah. Kalau dia mengabaikan perintah taat suami, berarti dia mengabaikan Allah. Mengabaikan Allah. Jangankan mau masuk surga, mencium bau surga pun tidak diperolehnya. Oleh sebab itu saya mengimbau kepada seluruh para istri, cobalah taat pada suamimu. Mudah-mudahan Allah tetap ridho padamu. Karena nantinya kamu kalau sampai Allah sudah memutuskan, malaikat sudah menyampaikan berita itu pada kamu, alangkah senangnya. Sebagai yang diabadikan Allah di dalam surah 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanun wa afziru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Allah itu adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah kamu, surga telah menanti buat kamu. Jadi begitulah hiburan malaikat itu menghibur. Jadi kalau yang penting utama di sini saya tekankan di sini ridho. Kalau kita sudah ridho dengan Allah, apa saja yang diperintah Allah kita buat. Kata Allah perintah,
masuk dalam api. Masuk kita dalam api. Kenapa? Kerana kita telah ridho Allah mengatur kita. Tapi kalau kita tak ridho Allah mengatur kita, masuk dalam api. Aduh, masuk dalam api tak logis, pastilah hancur nanti dah mundur akal kita. Itu namanya akal setan namanya tu. Dia tidak ridho Allah sebagai pengatur. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan mendengar semua ceramah saya ini atau yang saya sampaikan ini, bagi yang perempuan yang durhaka itu menjadi taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi Pak Indri, semoga Pak Indri juga dapat memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.